Perjalanan hidup Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri lahir di Fansur, wilayah yang diyakini berada di Barus, Sumatera Utara, sebuah pusat perdagangan dan kebudayaan Islam pada abad ke-16. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu agama dan spiritualitas yang kelak mendorongnya menjadi seorang sufi dan ulama besar. Dalam perjalanan hidupnya, Hamzah dikenal sebagai seorang pengembara yang mengelilingi berbagai wilayah Nusantara dan dunia Islam untuk mencari ilmu. Ia belajar di Aceh, pusat kebudayaan Islam di wilayah itu, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Baghdad, dan Persia. Pengembaraannya di Persia dianggap berpengaruh besar dalam membentuk pemikiran tasawufnya, khususnya konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud, yang ia adaptasi dari pemikiran ulama besar seperti Ibn Arabi. Setelah pulang dari perantauan, Hamzah aktif menulis karya sastra yang memadukan ajaran sufistik dengan nilai-nilai lokal Melayu, menghasilkan karya-karya monumental seperti syair perahu, syair burung pingai, dan syair dagang. Dalam karya-karyanya, ia menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan dengan menggunakan simbiolisme yang kaya dan bahasa yang puitis. Ajarannya menjadi populer di Aceh dan sekitarnya, tetapi juga menuai kritik tajam dari ulama lain seperti Nuruddin Araniri, yang menganggap ajarannya sebagai bid'ah dan berusaha menghapus pengaruhnya. Banyak sastra Hamzah yang dibakar atas perintah penguasa saat itu, namun pemikiran dan karyanya terus hidup di kalangan masyarakat Melayu dan menjadi landasan perkembangan sastra sufistik di Nusantara. Hamzah Al-Fansuri dikenang sebagai tokoh besar yang tidak hanya membawa perubahan dalam dunia sastra, tetapi juga memperkaya tradisi spiritual Islam di Nusantara. Masa pendidikan Hamzah Al-Fansuri. Masa pendidikan Hamzah Al-Fansuri tidak tercatat secara rinci dalam sejarah, tetapi sebagai sumber tradisional dan analisis sejarah memberikan gambaran bahwa ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk belajar agama dan mendalami tasawuf melalui pengembaraan. Pendidikan awalnya diperkirakan mulai di kampung halamannya, Fansur, Barus, Sumatera Utara, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan dan tempat temunya berbagai budaya serta tradisi Islam. Ia diperkirakan belajar dasar-dasar Islam termasuk ilmu fikih, tauhid, dan Al-Quran di lingkungan keluarganya atau para ulama setempat. Setelah pendidikan dasar, Hamzah memulai pengembaraan ilmiahnya ke berbagai wilayah. Ia melanjutkan pendidikannya di Aceh yang pada abad ke-16 dan 17 menjadi salah satu pusat kebudayaan dan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Aceh saat itu menjadi magnet bagi para ulama dari berbagai penjuru dunia sehingga memungkinkan Hamzah berinteraksi dengan berbagai tradisi keilmuan Islam. Karya-karya Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai pelopor sastra sufistik Melayu yang menghasilkan karya-karya besar dengan nuansa spiritual dan tasawuf yang mendalam. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah syair perahu, di mana ia menggunakan perahu sebagai metafora untuk tubuh manusia yang harus diarahkan menuju Tuhan. Dalam syair ini, Hamzah menekankan pentingnya pengendalian hawa nafsu dan mempersiapkan diri untuk perjalanan spiritual. Karya lainnya, syair burung pingai, menggunakan simbol burung sebagai jiwa manusia yang merindukan penyatuan dengan Sang Pencipta. Syair ini menggambarkan perjalanan spiritual sebagai usaha jiwa untuk kembali ke asalnya, yaitu Tuhan. Selain itu, syair dagang berbicara tentang manusia sebagai pedagang yang berkelana mencari harta sejati berupa kedekatan dengan Allah dan mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Dalam syair Sidang Fakir, Hamzah mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, kepasrahan, dan hidup sederhana dengan menekankan bahwa cinta kepada Tuhan adalah kebahagiaan sejati. Karyanya yang lain, syair Rukun Makrifat, menjelaskan tahapan perjalanan spiritual menuju ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, dan mengarahkan pembaca pada tingkat-tingkat rohani dalam tasawuf. Selain syair, Hamzah juga menuliskan prosa yang membahas ajaran tasawuf, terutama konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud, yang menggambarkan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Karya-karya ini tidak hanya memengaruhi perkembangan sastra Melayu, tetapi juga menjadi landasan penting dalam tradisi intelektual Islam di Nusantara.